Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini ya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga gak ada yang sakit ya. Iya, Ibu. Kita absen dulu. Ada yang sakit gak? Nggak. Ibu. Siapa? Ada Ripan sakit. Sama siapa lagi? Sama itu yang lupa juga sakit Ibu. Sakit. Ada yang izin gak? Enggak ada Ibu, tapi ada yang mabal Ibu. Kenapa mama gak suka ya belajar itu? Bukan kayaknya pacaran Ibu. Gak boleh ya? Iya. Kecil gak boleh. Pacaran. Nah sekarang kita lanjut ya. Kita sebelum kita buka, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk pembahasan hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu mengenai daulah makhluk. Nah sebelum dilanjutkan, ada yang tahu daulah makhluk itu apa? Belum tahu Ibu. Belum tahu kan minggu kemarin sudah dibahas mengenai daulah Abbasiyah, Utsmaniyah dan yang lainnya. Ini sudah tahu belum? Belum Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah di minggu kemarin dibahas mengenai beberapa daulah yaitu daulah Utsmaniyah, Abbasiyah dan sebagainya. Jadi kalian tentunya sudah mengerti apa itu daulah, ya. Sekarang Ibu akan menerangkan mengenai mamluknya. Mamluk yaitu kumpulan budak yang ada pada bangsa daulah Abbasiyah yang kemudian memecahkan diri ke suatu daerah dan kemudian membentuk suatu daulah atau pemerintahan. Nah, daulah mamluk ini muncul di Mesir yang pada saat itu menjadi salah satu wilayah Islam di daerah Luar. Nah, daulah mamluk ini didirikan oleh seorang wanita muslimah yang bernama Syajarat ad-Dur. Syajarat ad-Dur ini merupakan salah satu istri dari Sultan Daulah Abbasiyah, yaitu siapa? Ada yang ingat Sultan Daulah Abbasiyah? Aduh lupa Ibu. Nanti cek lagi ya. Iya Ibu. Oke. Nah, daulah ini berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi yang didirikan oleh seorang muslim tadi yang bernama Syajarat ad-Dur. Nah, kehadiran daulah ini tentu saja memiliki hubungan dengan daulah sebelumnya yaitu Daulah Abbasiyah, karena daulah ini didirikan setelah Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran. Mohon maaf salah ya, bukan Daulah Abbasiyah tapi Daulah Ayyubiyah. Nah itu sekilas mengenai sejarah dari daulah mamluk. Sekarang kita bahas mengenai pembagian dari daulah mamluk. Nah, daulah mamluk ini terbagi menjadi dua, yaitu ada daulah mamluk bahri dan ada daulah mamluk buruji. Kenapa daulah mamluk ini terbagi dua? Karena jika daulah mamluk bahri ini, mamluk bahri adalah daulah yang berisi budak yang dibeli Sultan Aswari dari dinasti Ayyubiyah yang kemudian ditempatkan di Raudhah di banjaran Sungai Nil. Sedangkan mamluk buruji adalah kumpulan para budak yang didatangkan dari Turki oleh Sultan Pahlawan pada tahun 1279 sampai 1290 dan ditempatkan di Menara Benteng. Itulah sebabnya kenapa daulah mamluk ini terbagi dua. Nah, ini pembagian dari daulah mamluk. Yang selanjutnya yaitu mengenai kemajuan dan kemunduran. Nah, dalam setiap masa kepemimpinan pastinya ada masa kejayaan dan kemunduran, yaitu pada masa kemajuan dari daulah ini yaitu pada saat dipimpin oleh Sultan Az-Zahir. Nah, dalam kemajuannya terdapat beberapa
Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu. Tadi faktor apa yang menjadi penyebab kemajuan dakwah ini? Yang pertama, Faktor. ayo. Terus apa lagi kan tadi udah jelasin barusan loh. Ya, Pak Ibu, maaf ya. Perhatiin loh. Ya, Ibu. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor seni bangunan, yang ketiga faktor ilmu pengetahuan, dan yang keempat faktor pemerintahan. Nah, dalam beberapa faktor ini ada sebabnya ya kenapa faktor ekonomi itu menjadi faktor kemajuan dari dakwah ini. Nah, kenapa faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor kemajuan dari dakwah ini? Karena dakwah makhluk ini membuka hubungan perdagangan antara Prancis dan daerahnya untuk melakukan perdagangan. Nah, dan juga dakwah makhluk ini memperluas sistem perdagangan dengan setiap daerah. Nah, itu sebabnya kenapa ekonomi menjadi faktor kemajuan dari dakwah ini. Yang kedua yaitu faktor seni bangunan. Nah, yang ini dijadikan sebagai faktor kemajuan yaitu karena dalam pemerintahan dakwah makhluk ini setiap arsitek yang bekerja bagus dibawa ke daerah ini, ke daerah dakwah ini untuk membangun seperti membangun sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu faktor seni bangunan. Yang ketiga yaitu faktor ilmu pengetahuan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan menjadi faktor kemajuan dari dakwah ini? Karena pada dalam sejarahnya di daerah makhluk ini banyak ilmuwan-ilmuwan Mesir yang tinggal di sini. Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan berkembang di daerah ini, seperti ilmu kedokteran dan ilmu yang lainnya. Itu faktor kemajuan yang ketiga. Dan yang keempat yaitu faktor sistem pemerintahan. Nah, kenapa sistem pemerintahan dijadikan faktor kemajuan? Karena dakwah ini menerapkan sistem oligarki, yang mana sistem ini tidak dipakai pada masa kepemimpinan dakwah sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, dakwah ini maju dalam sistem pemerintahan. Sekarang kita lanjutkan ke faktor kemunduran. Nah, dalam setiap kemajuan suatu kepemimpinan pasti ada kemunduran. Nah, begitupun dengan dakwah makhluk ini. Kemunduran dakwah makhluk ini berawal dari pergantian kepemimpinan yang asalnya dari dakwah makhluk bahri ke dakwah makhluk buruji. Kenapa bisa mengalami kemunduran setelah dipimpin oleh makhluk buruji? Karena setiap orang pemimpin yang diajukan di makhluk buruji itu tidak memiliki etika yang cukup, dan juga pemimpin dari makhluk buruji ini tidak mengetahui seluk-beluk tentang pemerintahan. Oleh karena itu, dakwah makhluk ini mengalami kemunduran yang sebelumnya. Nah, mungkin sekian penyampaian materi tentang dakwah makhluk ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di
Kemudian kerjakan tugas di halaman 140. Nanti kita bahas tugasnya bareng-bareng di minggu selanjutnya. Oke? Oke, Ibu. Oke. Nanti kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.